Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari kita dihadapkan pada permasalahan yang rumit. Bahkan permasalahan itu seakan tidak ada habisnya. Karena setiap saat, baik dari pergantian waktu hari maupun pekan maupun bulan, tentu banyak interaksi kita dengan kawan, interaksi sosial atau interaksi-interaksi yang lain yang tentu kadang bisa juga menjadikan solusi, tapi awalnya juga bisa menyebabkan problem atau permasalahan. Kadang kita berpikir bahwa kita ini menjadi sesuatu yang urgent terhadap orang lain. Kita menjadi sesuatu yang penting terhadap orang lain. Tapi ironisnya mereka tidak menganggap bahwa kita ini orang penting. Kita menganggap penting, tapi mereka menganggap biasa-biasa saja. Nah, anggapan-anggapan inilah yang kadang kita ini mempunyai persepsi yang berbeda antara permasalahan yang kita tekuni atau yang sedang digeluti. Kalau permasalahan itu rumit, kadang-kadang kita juga merasa, waduh, permasalahan kok tidak kunjung selesai. Tapi kalau permasalahan itu sederhana, nampaknya kok sederhana sekali ya permasalahannya. Tapi kadang yang sederhana itu kita abaikan begitu saja. Yang mudah saja, jalan itu atau kemampuan kita untuk berjalan sebenarnya kan mudah. Tetapi andai kata kaki kita bermasalah, andai kata badan kita bermasalah, itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Bangun tidur itu sesuatu yang sebenarnya mudah. Tetapi andai kata Allah memberikan kesempatan kita untuk merasakan bahwa tulang sakit, kepala pusing, perut tidak enak gitu ya. Itu merasa sehingga kita bangun tidur aja merasa berat. Dan inilah yang harus kita syukuri. Kadang kita beramal, kita melakukan sesuatu, itu kadang ada anggapan, saya begini supaya begitu. Saya mengerjakan ini supaya begitu. Saya membaca ini supaya begitu. Ini yang kadang harus kita seleksi dalam pikiran kita. Kita tidak boleh berpamrih terhadap sesuatu yang kita lakukan. Saya sholat, saya zakat agar saya dapat surga. Saya beribadah umroh agar saya mendapatkan surga. Saya beribadah haji agar saya mendapatkan surga. Lalu bagaimana kalau mereka-mereka atau kita belum bisa menjalankan itu semua? Sholat saja belum, apalagi zakat yang sudah hanya syahadat. Puasa saja kadang-kadang dilaksanakan, tapi ketika lebaran kita sibuk untuk melaksanakan lebaran. Permasalahan-permasalahan seperti ini dihadapkan pada realitas dalam kehidupan kita sekarang ini. Banyak di antara kita yang merasa, waduh, saya ini sudah sholat, malamnya tahajud, tapi kok utang saya nggak lunas. Permasalahan sekarang adalah apa kaitan hutang dengan sholat? Tahajud dengan hutang itu secara kondisional, secara eksplisit tentu tidak ada kaitannya. Ya kalau kita mau beribadah ya beribadah saja. Kalau mau sholat ya sholat saja. Jangan merasa bahwa ini yang bisa menjadikan saya mulia ini karena sholat saya. Ini yang bisa menyebabkan saya mempunyai derajat baik itu karena ibadah saya, karena puasa saya. Kalau kita balik kondisinya, berarti kita tidak mengharapkan ridha Allah, kita tidak menyembah Allah, tapi kita menyembah makhluk. Kita harus menyatakan bahwa swarga atau surga itu adalah makhluk juga. Dan mereka atau makhluk itu harus tunduk pada apa yang menjadi mandatnya Sang Khalik atau Sang Maha Pencipta. Inilah yang saat ini sering disalahartikan sebagai satu kondisi yang mungkin menurut mereka benar, tetapi tauhidnya yang rawan akan kekeliruan.
Ya kalau kita ingin beramal ya beramal saja. Kalau kita ingin berbuat baik ya berbuat baik saja. Tidak usah mempunyai keinginan agar mendapatkan A atau B atau C, mendapatkan pahala, mendapatkan hadiah. Karena segala sesuatunya itu adalah urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini bisa bangun pagi, itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pagi ini kita bisa sholat subuh, kalau siang ini kita bisa sholat duhur, ya karena rahmatnya Allah, luasnya fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kitanya, bukan karena sayanya, bukan karena keakuannya. Ini perlu kita pahami sama-sama. Permasalahan kita harus belajar memahami diri kita sendiri, itu adalah bagian terpenting dari kehidupan kita. Itu urusan keduniaan kita. Tapi bagaimana reward atau hadiah atau ganjaran itu sepenuhnya adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh mengaku-aku terhadap amaliah kita. Wah, ini saya sholatnya baik ini. Di desa kita atau di tempat kita atau di wilayah kita atau di kecamatan kita tidak ada yang lebih baik dari ibadah saya. Wah, itu namanya takabur. Harus hati-hati dengan kondisi itu. Wah, ini saya mempunyai materi yang banyak. Wah, karena saya tekun bekerja. Karena saya rajin belajar sehingga saya pandai. Karena saya yang dan lain-lain lah. Atribut-atribut yang positif yang ditanamkan di situ. Tapi kita perlu ingat, nun sewu, barangkali kita masih punya anak yang kecil, anak kita yang SD, yang SMP, dia itu tidak bekerja. Tapi dia juga bisa kok punya uang. Mungkin diberi A, mungkin diberi pamannya, diberi omnya, diberi tantonya, diberi Pak D-nya, diberi simbahnya, atau yang lain. Kadang orang mengatakan, waduh saya ini bekerja banting tulang untuk mendapatkan rezeki. Bagaimana bisa begitu? Karena Allah kan sudah memberikan standar rezeki untuk setiap makhluknya. Jadi tidak ada kaitan antara kita bekerja dengan hasil yang bisa didapatkan. Contoh, orang mencangkul di sawah. Orang mencangkul di sawah itu kan yang dikondisikan adalah tanah. Loh, kenapa dia kalau pulang kemudian dapat uang misalnya 60.000 atau 100.000 atau 150.000 karena borongan. Anggapannya ya karena hasil dari mencangkul saya. Itu sebenarnya tidak korelasinya tidak tepat. Karena apa? Ya kalau orang hanya berpendapat seperti itu kan berarti nilai dari dia bekerja itu berarti nilainya dikondisikan pada sisi apa? Apa hubungan 60.000 atau 100.000 dengan kita mencangkul satu kotak misalnya? Atau satu petak sawah? Karena yang penting itu mencangkulnya apa? Memberi atau mendapatkan uangnya. Nah, dalam bahasa ini tentu kita perlu memahami, jangan bergantung pada amal. Kalau kita menggantungkan diri pada amal, tentu hal-hal yang negatif akan muncul. Dan kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, kita akan kecewa. Ada orang yang masuk surga, itu dia merasa bahwa masuk surga itu karena amalnya, karena dia tidak pernah maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berbuat jahat. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi sesuatu yang agak ironis memang. Nah, mungkin kalau panjenengan pernah membaca kitab Hikam, di situ terkondisi bahwa ada makhluk Allah atau manusia yang sudah masuk surga tapi ditanya, kamu masuk surga karena apa? Oh ya karena sikap saya ya Allah, karena ibadah saya, karena sholat saya, karena zakat saya.
Oleh karena itu Allah menyatakan, oh tidak, kamu masuk surga itu karena fadl saya, karena keluasan rahmat yang saya miliki, sehingga kamu bisa masuk surga. Dia tetap ngeyel, oh bukan Allah, saya itu masuk surga ya karena amalnya saya. Oleh karena itu Allah marah. Allah duka sehingga mengatakan, oh sudah, kamu hidupnya berapa puluh tahun? 80 tahun. Oke, karena kamu hidupnya 80 tahun, kamu di surganya hanya 80 tahun. Sehabis itu kamu ke neraka. Dia masih komplain lagi. Oh tidak, karena di Al-Quran kan khalidina fiha abada. Di swarga itu selama-lamanya lama. Selama mungkin. Ya itu kan menurut kamu. Kalau fadlnya Allah beda lagi. Sehingga tentu ini menjadi pembelajaran bahwa apa yang kita kerjakan, ya kita kerjakan saja. Kalau ingin melakukan sesuatu, ya lakukan saja. Implikasi dalam kehidupan ya, atau aspek atau akibat dalam proses pengerjaannya, ya tentu kita tidak bisa berharap banyak. Mungkin kita maunya mengharapkan sedikit, tapi ternyata Allah memberinya banyak. Atau sebaliknya, kita sudah mengandai ini, wah ini saya dapat proyek ini, saya dapat kegiatan ini, wah mestinya nanti saya dapat sekian. Ternyata jauh panggang daripada api. Sehingga inilah yang menjadi penyebab kita, mengapa kita sering kecewa di dunia ini. Beramal, tapi kita mengharapkan sesuatu. Logikanya begini, kita ini telah diberikan oleh Allah sesuatu yang cuma-cuma atau tidak membayar. Kita diberikan nafas, degup jantung kita juga tidak pernah berhenti walau hanya sedetik. Tapi tentu kita tidak mengkondisikan sesuatu kan. Kita tidak pernah berterima kasih pada Allah. Ya jarang-jarang lah orang, ya Allah, alhamdulillah. Ketika bangun tidur kita harus berdoa, memanjatkan doa pada Allah, berterima kasih kepada Allah. Kita akan tidur. Kenapa? Pada saat kan bisa saja ketika kita berangkat tidur kemudian kita tidak bisa bangun lagi. Sangat mungkin terjadi. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang real kepada kita. Tetapi kita tidak pernah menggantinya dengan sesuatu yang bisa kita lakukan. Tetapi kadang kita beribadah kok kita minta sesuatu. Itu sebenarnya tidak pas kan? Karena apa? Ya kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara gratis, tapi kok kita itu ketika beribadah kok minta swarga, minta kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat. Ya mungkin pemikiran-pemikiran seperti itu mari kita kaji lagi dengan lebih jauh. Kalau saat ini kadang kita menghadapi permasalahan yang detail terhadap anak kita, saudara kita, bahkan mungkin teman-teman kita, yang secara kondisi mungkin mempunyai materi yang jauh lebih banyak daripada kita. Tentu kita harus menyatakan bahwa ya mungkin kita punya rumah 6 atau 7, tapi yang kita huni kan hanya satu rumah. Lebih sempit lagi misalnya di rumah kita ada 8 kamar. Yang bisa kita huni kan hanya satu kamar saja. Lalu apabila kita nanti dipundut atau kapundut Allah Subhanahu wa Ta'ala atau meninggal dunia tepatnya, itu rumah itu kan juga tidak bisa menyertai kita. Maka tentu orang yang beruntung adalah bagaimana supaya dia bisa mempersiapkan, menginvestasikan hartanya untuk kepentingan dirinya. Keluarganya terurus, tapi dirinya sendiri juga terpikirkan. Jadi harta tidak sibuk kita tumpuk, tapi tentu saja kita tasarrufkan ke bagian-bagian yang terkait. Inilah juga yang menjadikan kita mungkin nun sewu, kalau kita meninjau dari amaliyah simbah-simbah kita, leluhur-leluhur kita, mungkin beliau ini jasanya sangat besar. Ada yang membangun masjid, ada yang membangun sekolah, ada yang membangun rumah sakit. Tetapi kadang ketika diimplementasikan dalam saat ini,
persyaratan-persyaratan konkret yang dibutuhkan untuk pemanfaatan bangunan, gedung atau yang lain itu kadang tidak sesuai dengan aturan yang sekarang. Maka tugas kita saat ini adalah menyempurnakan apa yang kurang dan memberikan kontribusi yang positif untuk bisa kita mempertahankan apa yang telah mereka bangun, apa yang telah mereka laksanakan untuk kebaikan. Kita harus menjadi generasi yang produktif, generasi yang mempertahankan kebaikan, dan generasi-generasi yang mampu untuk mengelaborasi sebuah kesempatan dengan cara-cara yang positif. Proses ini sangat sederhana memang, tetapi yang kadang sederhana itu tidak bisa dimanfaatkan secara optimal karena menganggap bahwa ini permasalahan remeh-temeh nih, tidak ada sesuatu yang spektakuler, tidak ada sesuatu yang luar biasa, tidak ada sesuatu yang super bombastis atau seperti apa. Mereka hanya merasa bahwa ini biasa-biasa saja kok. Masalah kondisi rumah misalnya. Kadang rumah kalau kita pertimbangkan, kita perhatikan, ada rumahnya orang yang atau anak kita yang memperkuat tim nasional usia 16 tahun. Mereka sangat terpuruk kondisinya. Bahkan U16 ini menjadi juara 3 AFF U16. Kalau sekarang namanya Asian Cup. Anehnya adalah bahwa dia ini tinggal di rumah dari tanah miliknya perhutani. Permasalahan sekarang adalah kalau perhutani ini menginginkan, ya kalau mungkin prinsipnya secara konkret begitu ya, kalau menginginkan tanah itu untuk dimanfaatkan berarti kan rumah itu harus dipindah. Sama juga dengan kalau misalnya kita mendirikan sekolah dan sekolah itu ada di institusi kelembagaan yang lain, misalnya di institusi apalah. Dulu pernah terjadi mungkin tanah sultan yang dibangun rumah, sehingga rumah itu ya mau tidak mau karena memang ada proyek dari keraton, sehingga tanah itu perlu dibongkar ulang, perlu dibongkar lagi, dan tidak ada ganti rugi atau ganti untung. Ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Kalau itu rumah person iya, tapi bagaimana dengan rumah ibadah? Tentu saja perlu dipikirkan adanya prioritas penekanan-penekanan. Kita perlu berpikir setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun ke depan. Andai ada aturan-aturan yang memungkinkan akan hal ini, tentu harusnya andai kata kita berada dalam kondisi seperti itu, mungkin tempat ibadah kita berada di tanah negara, atau mungkin sekolah kita berada di institusi yang mungkin berkaitan dengan negara, atau dan sebagainya, dan tentu kita harus pikirkan, apakah bisa dilakukan untuk ini, untuk itu, atau yang lain. Ada alternatif-alternatif yang perlu mendapatkan prioritas bagi kehidupan kita. Dalam hal ini, kita harus juga memahami bahwa adanya hal-hal yang menguatkan ibadah itu tidak hanya terkait pada orang yang mengisi tempat ibadah, tapi bagaimana kita juga harus berpikir atau mencari tahu tentang bagaimana kelangsungan tempat ibadah tersebut. Kalau sekolah juga demikian. Ada beberapa sekolah yang karena muridnya sedikit sehingga ada namanya regrouping. Ditutup sekolahnya karena kuota muridnya sangat sedikit. Apakah itu menguntungkan? Tentu ya. Kalau misalnya di desa atau di tempat wilayah itu hanya satu sekolah itu ya sangat merugikan. Karena nanti akan repot untuk mencari sekolah yang lain, terutama di masyarakat yang penduduknya sangat sedikit.
Ini tentu harus memperhatikan juga bagaimana metode pendidikan yang ada. Termasuk dalam beribadah juga demikian. Kita perlu mensikapi hal-hal yang terjadi di lingkungan kita dengan cara-cara rasional, tidak dengan emosional, tapi dengan cara-cara yang pendekatannya adalah pendekatan ilmu pengetahuan, pendekatan yang kaitannya dengan ilmu, aturan atau perundang-undangan, andai kata itu membutuhkan tata kelola atau membutuhkan aturan-aturan yang mengait atau yang mengikatnya. Sehingga dalam hal ini keterampilan dalam berpikir baik secara religius maupun secara keilmuan yang lain sangat dibutuhkan. Itulah gunanya bahwa manusia perlu bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebaikan, tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang yang membersamai kita. Sehingga kedepannya kita tidak akan rugi. Sebagaimana peribahasa mengatakan, sesal dahulu pendapatan dan sesal kemudian tentu tidak ada gunanya. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita saling mendoakan kepada diri kita, saudara-saudara kita yang saat ini mendapatkan kesulitan, mungkin sedang sakit, mungkin sedang terhimpit permasalahan-permasalahan yang berat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar yang baik untuk kepentingan kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, membangun kebersamaan ini, sehingga atas bantuan panjenengan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan sesuatu yang lebih positif, dan insya Allah amaliyah kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.